Sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hari ini mulai digelar di Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Amin dan TDK Ganjar Mahfud sudah bersiap dengan bertumpuk bukti. Terkait hal tersebut, Gibran Rakabuming Raka mengomentari gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Gibran bahkan seolah menyindir jika jagoannya kalah, apa minta diulang lagi. Gibran menegaskan pasangan calon nomor urut 1 dan 3 agar menempuh jalur yang sesuai apabila keberatan dengan hasil Pilpres 2024. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Dalam tuntutan perselisihan hasil pemilihan umum, Timnas Anies Mohaimin dan TDK Ganjar Mahfud meminta diselenggarakan pemilu ulang dengan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Ya, kita lanjut kembali berdialog. Saya kembali ke Bung Afandi ya. Bung Afandi, tadi apa yang disampaikan oleh Gibran itu menarik. Ketika disebutkan bahwa andai kata memang pemilu diminta diulang, tidak diulang, apakah harus diulang sampai menang? Kira-kira demikian. Tapi lepas daripada itu, ada yang disampaikan dalam petitum. Anies Mohaimin menyampaikan bahwa mendiskualifikasi calon wakil presiden nomor 2 saja, Gibran saja. Anda sependapat dengan itu? Baik, jadi sebelum saya jawab apa yang ditanyakan oleh Bang Abraham, ini mindset publik harus bisa kita luruskan. Bahwa sebenarnya kalau dari kami ya, khususnya dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Bang Abraham, bahwa serangkaian aksi yang kita lakukan itu jangan kemudian dijustifikasi semata-mata untuk kepentingan salah satu paslon tertentu. Tapi ada satu ekspektasi, ada satu misi yang besar, yaitu apa? Yaitu menyelamatkan demokrasi. Nah, kita tahu bahwa 26 tahun, menuju 26 tahun, kita akan memperingati reformasi. Ya, 21 Mei mendatang, kurang lebih 2 bulan ke depan, 26 tahun reformasi. Mestinya kan demokrasi kita semakin matang. Demokrasi kita benar-benar, kalau kata Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi kan sekarang faktanya tidak. Pemerintahan dari penguasa, kan gitu ya, oleh penguasa dan untuk penguasa. Nah, sehingga dalam konteks itu tadi, ya bagi saya, ya jawaban Gibran itu sebenarnya apa ya? Jawaban tidak intelektual, ya kan? Iya, saya sebagai anak muda mengatakan demikian, kan gitu. Apa gunanya kemudian kita berteriak tentang demokrasi, tapi substansinya bukan demokrasi tapi feodal. Nah, inilah yang sedang dibangun oleh. Jawaban intelektual yang Anda ekspektasi seperti apa? Ya harusnya dia sampaikan bahwa dia mestinya mendukung penegakan demokrasi, kan gitu. Meskipun hari ini berdasarkan pengumuman KPU sebagai pihak yang diuntungkan, tapi kan sebagai sosok anak muda, kan gitu ya, kemudian menjadi kontestan dalam Pilpres dan diuntungkan oleh hasil KPU, ya mestinya menjawabnya dengan narasi-narasi yang lebih intelektual, kan gitu. Saya geser ke Bang Refli ya. Bang Refli, ada frasa atau dalam petitum yang disebutkan mendiskualifikasi calon wakil presiden saja. Apakah dasar dari ini semua? Iya, jadi kita melihat ada 2 jenis pelanggaran yang kita garis bawahi ya, yaitu pelanggaran yang kita anggap betul-betul pelanggaran konstitusi tadi, bansos, kemudian mobilisasi, kemudian macam-macam ya, termasuk intimidasi. Tapi ada pelanggaran yang spesifik, yaitu tidak terpenuhnya persyaratan pendaftaran calon wakil presiden 02. Nah, dalam presiden di Mahkamah Konstitusi, dalam pilkada, tidak terpenuhinya persyaratan ini menyebabkan batalnya atau didiskualifikasinya calon.
Karena itu kami menyediakan dua pintu. Pintu pertama adalah pintu yang besar, di mana dua-duanya didiskualifikasi, ya, baik Prabowo maupun Gibran Rakabuming. Dan pintu yang lebih kecil spesifik itu pintu mengenai persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Gibran ketika mendaftar karena PKPU-nya itu belum berubah atau belum diubah. Dan seharusnya kalau memang belum berubah atau diubah dan tidak ada waktu untuk mengubahnya, ya putusan putusan MK harusnya berlaku untuk next election. Harusnya begitu. Karena ada beberapa putusan seperti itu. Tetapi ada kesan pemaksaan kan, baik dari MK sendiri maupun dari KPU untuk kemudian menjadikan Gibran sebagai calon yang resmi begitu. Saya geser ke Bung Vincent. Bung Vincentius, ini menarik karena secara spesifik tadi tim hukum Ganjar meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 khusus hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Apa artinya? Apakah kemudian produk pemilu lainnya seperti pemilu legislatif itu hal yang diterima, padahal pelaksanaannya dilakukan secara serentak dan satu produk yang dikeluarkan dalam ketetapan KPU? Iya, pertama kita ini kuasa hukum calon presiden dan calon wakil presiden. Tentu karena kuasa hukum berdasarkan surat kuasa yang kita terima, maka kita mengajukan permohonan berkaitan dengan PHPU Pilpres. Jadi dalam konteks Pileg ini juga punya gawenannya yang berbeda. Jadi kami fokus pada Pilpres. Sehingga apa yang menjadi dalil kami, apa yang menjadi posita kami tersebut dan juga petitum itu berkaitan dengan PHPU di Pilpres. Jadi bukan berarti tidak mau menyinggung berkaitan dengan Pileg, tapi secara umum bahwa pemilu 2024 ini memang banyak mengalami satu kemunduran ya, dan kita tahu bahwa bagaimana proses demokrasi kita sekarang ini benar-benar mengancam kepercayaan publik. Bagaimana kritikan para guru besar, para mahasiswa, elemen masyarakat terhadap pemilu 2024 ini sesuatu hal yang memang kita tidak bisa menutup mata. Bagaimana kemudian kita junjung tinggi harusnya azas pemilu kita yang luber dan jurdil sebagaimana dicantumkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar kita, ini tidak terwujud dalam pemilu 2024 ini. Semestinya bagaimana kemudian pemilu secara umum ya, baik itu Pilpres dan Pileg, ini azas ini adalah patokan kita. Oleh karena itu juga itu yang menjadi satu landasan kuat batu uji di dalam permohonan kami, menguji azas yang wajib diikuti oleh penyelenggaraan pemilu gitu. Baik penyelenggara pemilu maupun kita semua, yaitu azas luber dan jurdil. Nah, kalau berbicara luber dan jurdil ini bukan kita tidak semata-mata berbicara soal kuantitatif, tetapi kita berbicara pada kualitatif, terutama dalam konteks demokrasi kita. Karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi ini adalah penjaga demokrasi kita dan juga penjaga konstitusi kita. Jadi kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa lebih progresif dan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat atas kejadian insiden sebelumnya. Ya, saya geser ke Pak Morar ya. Pak Morar, apa mungkin itu diterima? Apa yang disampaikan oleh Pak Refli tadi selaku anggota tim hukum Anies Mohaimin, Pak Vincentius yang mengatakan mereka hanya fokus pada pilpresnya apabila dilakukan pemungutan suara ulang. Di sini berharap bahwa diskualifikasi calon wakil presidennya saja. Ya, kalau itu bisa saja dimungkinkan karena mungkin pelanggaran. Kalau saya lebih spesifik melihat pasal putusan MK nomor 90 itu tidak sah itu. Dari manapun ukurannya, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan yang lama itu ya, kalau ada keterlibatan atau kalau seorang hakim punya hubungan keluarga dengan kepentingannya dalam perkara itu tidak mundur, di situ disebutkan tidak sah. Nah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru dikatakan cacat, tapi harus diperiksa dan diputus lagi. Nah, ini barangkali bisa kita lihat ini bahwa dari
parameter atau checklist yang kita lakukan kalau kita audit putusan nomor 90 itu bertentangan dengan konstitusi, sangat jelas itu. Oleh karena itu sebenarnya inilah yang sering saya katakan, buah pohon beracun sudah masuk dalam sistem darah pemilu itu kan, dan itu yang menyebabkan semua ini terjadi seperti apa yang terjadi juga yang dituduhkan oleh Pak Otto tadi, bahwa seolah-olah kok presiden, pemerintah yang dipersoalkan. Ya presiden itu sudah terbuka dan tidak tertutup mata cawe-cawe untuk kepentingan Gibran, dan yang dibuktikan kalau saya hakimnya, saya hanya ingin berapa besar bansos yang tidak menurut prosedur dan BLT yang dipakai oleh Pak Jokowi sebelum pemungutan suara, dan kalau hasilnya itu besarnya itu masif, maka hasil pun masif, dan itu saya kira menjadi suatu penyebab bahwa suatu putusan yang keputusan KPU yang mempersoalkan angka, tidak hanya angka itu yang harus kita nyatakan tidak sah, bukan hasil pemilu yang disebutkan pasal 24C ayat 1 itu tidak disebutkan perhitungan suaranya, tetapi hasil pemilu. Hasil pemilu itu angka dan penetapan siapa yang menjadi pasangan terpilih. Itu kan hasilnya juga yang bisa dipersoalkan, dan inilah yang mungkin dilupakan juga. Singkatnya Anda ingin mengatakan bahwa hasil tidak akan bisa dipisahkan dengan proses. Oh iya, itu sudah dalil itu. Proses akan mempengaruhi hasil. Kalau proses rusak, hasil rusak. Kalau proses salah, hasil salah. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami, Bung Refli, Pak Fandi, dan juga Pak Marwar Siahaan, dan juga Pak Vincentius Mendrova sudah hadir bersama kami. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda, Mirsa. Saat lagi.